Selamat malam Mbak, baiklah saya perkenalkan diri dulu. Sebelumnya nama saya Alda Putri. Saya dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya mau melakukan wawancara nih Mbak dengan Mbak. Apakah saya boleh melakukan wawancara? Ya, silakan deh. Jadi pada saat saya melakukan wawancara ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mbak. Apakah saya boleh bertanya? Ya, Baiklah Mbak, langsung saja saya ingin bertanya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Mbak nih ketika suami Mbak pekerjaannya terkena dampak dari COVID-19? perasaan saya sangat sedih, Mbak. Bagaimana perasaan Mbak ketika pekerjaan suami Mbak terkena dampak dari COVID-19? Ya, perasaan saya sangat sedih karena suami saya pulang dari keluarga. Karena COVID ini pekerjaan suami saya terhambat dan suami saya tidak menerima gaji. Jadi hal itu yang membuat pekerjaan suami Mbak jadi terhambat. Jadi bisa bilang ini pemberhentian sementara, tapi tidak berujung kembali bekerja ya Mbak. Pertanyaan kedua, apa yang Ibu lakukan agar suami Ibu itu tidak menyerah ketika pekerjaan suami Ibu itu terkena dampak dari COVID-19? Ya, saya memberi dukungan dan semangat kepada suami saya agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah ini. Jadi Ibu salah satu support bagi suami Ibu ya? Iya. Biar suami Ibu tidak mengeluh. Mbak, pertanyaan ketiga, mengapa suami Mbak ini tidak mencari pekerjaan yang lain? Kan banyak perusahaan baru. Kenapa Mbak mencoba suami Mbak, maksud saya? Ya, suami saya sudah mencoba. Mbak ini, cuman hasilnya nihil. Karena perusahaan kan sekarang banyak yang membatasi karyawannya kan. Jadi ya susah mencari pekerjaan yang lain. Jadi udah mencoba kemana-mana gitu ya? Tapi nggak ada hasil. Baiklah, pertanyaan selanjutnya Mbak, kapan nih pemberhentian pekerjaan suami Mbak setelah COVID-19 ini? Ya, ini sudah memasuki 1 tahun ya Mbak. Sudah hampir 1 tahun ya? Iya, dan itu sangat berat bagi keluarga kami ya. Karena kami kan baru mempunyai anak gitu kan. Jadi banyak kebutuhan yang harus dikeluarkan yang tentunya Mbak. Jadi hal seperti itu yang sangat berat. Ya. Gimana tempat pekerjaan suami Ibu sebelum terdampak dari pandemi COVID-19 ini? Sebelumnya suami saya bekerja di perusahaan batubara. Salah satu perusahaan batubara. Iya. Udah cukup lama kah baru masuk juga Mbak? Udah cukup lama ya. Cukup lama juga ya. Jadi seperti itu. Apakah setelah dari perusahaan mendapat kabar dari perusahaan itu, tentunya kan otomatis banyak karyawan yang dikeluarkan kan, yang di PHK. Mbak tuh pasti sangat merasa terpukul ya, sangat terkejut pastinya. Jadi seperti itu ya Mbak. Apakah kalau Mbak itu kan bagaimana kehidupan keluarga Ibu setelah suami Ibu terkena dampak ini dari pekerjaannya terkena dampak dari COVID-19? Keluarga kami sangat pas-pasan lah Mbak. Sangat pas-pasan. Iya. Tapi ya kami masih bisa untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Cuman kan ada yang belum bisa, karena kami baru punya anak satu, jadi banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi. Terus apakah untuk sembako bisa dibilang, apakah sembako di
di keluarga ibu itu tercukupin apa pas-pasan gitu mbak? Ya masih dibilang tercukupi lah mbak. Jadi masih bisa lah untuk makan mbak, Iya. nggak terkena dampak sekali gitu ya. Iya. Pertanyaan saya, apakah ibu tidak mau mempunyai kemauan untuk apakah ibu tidak mempunyai kemauan untuk membuka peluang usaha kecil-kecilan di rumah? Ya saya memang ada pikiran kayak gitu lah kayak untuk usaha di rumah ya. Cuman kan karena nggak ada modalnya gitu kan. Apalagi suami saya udah diberhentikan kayak gini. Jadi nggak mungkin lah saya memakai uang untuk kebutuhan itu untuk membuka usaha. Dan itu kan juga usaha itu kan belum pasti ya. Apalagi modalnya cukup besar ya kayak mbak ya. Jadi mbak mau buka usaha ini terhambat sekarang ini ya. Iya. Jadi itu yang membuat pikiran mbak juga ya. Jadi apa suami mbak tuh mendukung mbak membuka usaha ini? Ya sebelum terdampaknya COVID ini kan saya sudah pernah bilang ya suami saya. Ya suami saya menyetujuinya. Cuma karena sekarang ada COVID, kalau suami saya ya tunggulah untuk COVID ini itu mereda di baru ya kami membuka usaha. Oke. Tapi suami ibu ini mendukung usaha yang ingin ibu lakukan ya mbak? Iya. Berarti sebelum terkenanya COVID ini berarti udah ada planning lah ya untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Pertanyaan selanjutnya itu gini mbak, bagaimana perasaan suami mbak ketika suami mbak itu mendapat kabar bahwa suami mbak itu diberhentikan karena adanya pandemi? Tentunya suami saya sangat terpukul mbak ya. Karena tiba-tiba diberhentikan. Tapi saya memberi nasihat gitu kan, untuk yang terlalu dipikirkan gitu kan. Ya sekarang tuh kami berusaha untuk menerima itu semua. Maksud saya tuh suami mbak pernah depresi atau pernah dia tuh, maksud saya tuh tidak menerima gitu? Depresi itu enggak ya sampai ya mbak ya. Jadi cuma terkejut gitu ya mbak ya, kaget aja. karena keluarga mbak ini baru mempunyai anak kecil gitu kan, jadi pengeluaran sangat banyak ya mbak ya gitu. Nah karena pandemi gini kan, bagaimana keluarga mbak tuh mengetahui apa keadaan keluarga mbak dan suami setelah terkena pandemi ini? Iya tentunya tahu loh. Kan saya dulu ada cerita dengan keluarga. Oh berarti mbak curhat dengan keluarga ya? Apakah mereka mendukung? Nah bagaimana perasaan keluarga mbak ketika mengetahui kalau suami mbak tuh pekerjaannya terkena dampak dari COVID-19? Ya tentunya keluarga saya awalnya seperti keluarga kami lah mbak, terkejut gitu kan. Tapi ya sekarang perlahan kami menerima itu semua. Ya bisa bilang ini sebuah musibah ya untuk keluarga. Kan kita dulu nggak bisa namanya kayak mana mengetahui ya, bukan mana marah gitu kan nggak mungkin kan. Itu juga namanya musibah, semuanya juga kena kan. Jadi suami mbak juga berusaha bangkit lah ya, bisa bilang begitu. Jadi apakah suami mbak tuh nggak mencoba membuka peluang di rumah seperti ada usaha-usaha kecil-kecilan gitu? Ya ada lah,
pastinya ada ya. Ya tentunya ada lah ya dek. Kan ini baru-baru ini kan suami saya dihubungi oleh temannya gitu kan. Soalnya mau diajak kerjasama gitu kan. Kan temannya suami saya itu juga diberhentikan mendadak juga gitu kan di perusahaannya tuh. Jadi mau mengajak kerjasama gitu, karena mau bikin usaha bersama gitu. Jadi tinggal menunggu kabar kelanjutannya. Ya. Jadi maksud saya, Mbak kan mempunyai anak kecil nih. Bagaimana sehari-hari pekerjaan Mbak sehari-hari untuk menangani si kecil? Apalagi kan kebutuhan kan pastinya kan sangat terbatasi ya, karena juga suami Mbak terkena dampak pekerjaannya, pasti itu membuat kebutuhan si kecil jadinya, maksud saya tuh kurang terpenuhi. Untungnya anak kami itu tidak seperti anak lain gitu ya, dek, yang kayak mana minta inilah itulah gitu. Anak saya itu cukup orangnya tuh pendiam lah, nggak baik kan, dia menerima juga gitu kan. Walaupun dia masih sangat kecil tapi dia tahu gitu kan kalau ayahnya tuh diberhentikan dari pekerjaannya gitu kan. Jadi dia juga udah merasakan gitu ya, si kecilnya juga. Jadi Mbak ketika sehari-hari di rumah tuh hal apa saja yang Mbak dan suami lakukan? Banyak lah yang kami lakukan Mbak untuk mengurus si kecil. Jadi apakah Mbak enggak mencoba berlibur berkunjung ke rumah keluarga? Ya ada, cuman kan karena COVID ini mana bisa kami ke sana gitu kan. Soalnya karena pemerintah kan tidak memperbolehkan untuk keluar saat ini gitu. Karena kan COVID ini lagi membara ya. Sangat membara, bahaya juga. Jadi Mbak juga takut lah nanti si kecilnya terkena ya. Jadi menurut Mbak nih, dari dampak COVID-19 ini, hal apa yang bisa Mbak pelajari? Ya dari pelajaran ya. Pelajarannya itu ya saya jadi mengetahui kalau kesehatan itu kan sangat penting gitu kan. Apalagi di COVID ini kan, jadi harus jaga kesehatan gitu kan. Pastinya ya. Iya, olahraga teratur gitu kan. Pola makan juga harus dijaga. Jadi itu salah satu pelajaran yang bisa Mbak petik dari COVID-19 ini ya. Jadi Mbak sama suami mempunyai rencana apa nih ke depannya setelah pandemi COVID-19 ini berlalu? Apakah Mbak sama suami membuka usaha sendiri atau gimana? Ya banyak sih yang ingin kami lakukan gitu kan. Cuman yang pertama, yang penting itu suami saya harus ada pekerjaan gitu kan, pekerjaan yang baru gitu kan. Terus pokoknya finansial keluarga kami sudah tercukupi ya, bisa dibilang normal kembali gitu kan. Itu kan pastinya keinginan saya untuk membuka usaha itu pasti kan tercapai kan, terwujudkan. Jadi udah banyak nih ya Mbak dan suami membuat planning untuk kedepannya setelah COVID ini berakhir. Jadi kalau misalnya nih pandemi COVID-19 ini akan berlanjut lebih lama, bagaimana Mbak menghadapinya? Apakah Mbak menghadapi dengan seperti ini? Apakah Mbak merubah pikiran Mbak
ke yang lain agar mendapatkan, maksud saya tuh mendapatkan penghasilan untuk keluarga. Kalau COVID ini berlangsung lama ya kami harus berusaha untuk mencari pekerjaan lain lah. Gak mungkin lah kami kan berdiam di rumah aja, apalagi si kecil juga. Jadi Mbak ini dan suami kalau pandemi ini sangat berlangsung lama, Mbak mempunyai planning juga sama suami untuk membuka usaha lah ya. Kalau misalnya ini sangat lama. Jadi apakah nantinya nih anak Mbak ini udah memasuki dunia sekolah, tentunya kan nanti kan ada, apakah Mbak udah siap menghadapi yes. Tentunya siap lah ya Dek, kan apalagi tahun depan gitu kan anak saya mau masuk TK gitu kan. Jadi misalnya ini pandemi ini masih berlangsung sampai tahun depan itu, bagaimana cara Mbak untuk mengajari anak Mbak gitu nih? Kan tentunya berjaga jarak. Ya kita harus mengajarkan dia yang rajin cuci tangan, ya kayak mana ya, pakai masker gitu kan. Soalnya kan sekarang kalau sekolah kan harus pakai itu kan, cuci tangan juga jangan lupa kan. Iya, jadi hal seperti itu yang melakukan. Jadi apakah nantinya nih jika pandemi ini akan berakhir, hal apa saja yang ingin Mbak lakukan bersama keluarga? Tadi udah belum. Mbak dan keluarga mengatasi kebosanan nih ketika pandemi 19 kan pasti banyak di rumah aja kan, nggak boleh keluar rumah. Hal apa yang Mbak dan keluarga lakukan? Ya banyak lah yang kami lakukan seperti ya masak gitu kan, nonton TV, ngobrol gitu kan. Ya banyak hal yang kami lakukan. Jadi waktu quality time sangat banyak ya sama keluarga. Jadi terima kasih Mbak atas jawabannya atas pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada Mbak. Saya minta maaf nih kalau saya lancang tadi bertanya sama Mbak. Nggak masalah lah. Ya, jadi saya mahasiswa bimbingan dan konseling dari Universitas Jambi mengucapkan terima kasih. Maaf juga udah mengganggu waktunya Mbak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak.